Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiana, NPM 2003021011 dari kelas B, Prodi S1 Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas manajemen resiko, yaitu yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit dan berikan contohnya. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Penyebab kredit yang bermasalah dari aspek risiko kredit itu ada dua aspek, yaitu aspek kualitatif, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang kedua ada aspek kuantitatif, yaitu realisasi penjualan lebih rendah dibanding target, sider trimming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, dan terlalu ekspansif, markup harga biaya proyek. Contoh ilustrasi dari kredit macet yaitu seorang debitur dengan jaminan BPKB mobil mengalami telat pembayaran angsuran selama 30 hari dikarenakan kesulitan membayar angsuran yang disebabkan hilangnya mata pencaharian utama. Angsuran per bulan termasuk pokok hutang dan suku bunga yang harus ia bayar adalah sebesar 3.500.000. Jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya adalah tanggal 1. Perusahaan pembiayaan mengenakan denda sebesar 0,3% per hari dari angsuran per bulannya jika debitur mengalami keterlambatan bayar. Yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional, berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional, yang pertama, aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit dan analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, dan risiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, pencairan kredit, dokumentasi kredit cacat hukum, dan cairan tanpa persetujuan otoritas. Yang keempat, pemantauan kredit, jaminan belum diasuransikan dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Contoh, kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Yang ketiga, bank perlu mengalami konsep sebab kejadian akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas risiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab kejadian, akibat, dan berikan contoh masing-masing konsep tersebut. Yang pertama ada penyebab. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun, sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, alokasi bank terletak pada daerah rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, atau disebabkan oleh lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik, belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Ada beberapa kategori dalam kejadian, yaitu interfront, exterfront, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, tanggung jawab bisnis dan kegagalan sistem, kerugian atas aset fisik, pelanggan produk dan praktik bisnis, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau non-finansial yaitu menurunnya citra bank dari mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif, offline yang cukup lama dan sering. Yang selanjutnya ada akibat. Contoh kejadian kerugian menimbulkan kerugian finansial atau langsung antara lain berkurangnya nilai aset, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional, hilangnya hak kepemilikan, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Selanjutnya ada ganti rugi, pembayaran pihak
kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan atau bunga sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya ada keputusan kewajiban hukum, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti atau keputusan pengadilan atau regulatori seperti keputusan pengadilan, statements, dan biaya-biaya hukum lainnya. Penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti-penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha. Yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Baselin menetapkan kategorisasi kejadian resiko operasional dalam 7 kategori tersebut dan dijelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Ada beberapa kategori dalam kejadian yaitu internal fund, kejadian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk sebagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. External fund, kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contoh, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam tenaga kerja, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerjasama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang selanjutnya ada gangguan bisnis dan kegagalan sistem, kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contoh, kerugian karena kerusakan hardware. Selanjutnya, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya, kerugian karena perusahaan gedung akibat gempa bumi. Yang selanjutnya ada pelanggan produk dan praktik bisnis. Kerugian timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Selanjutnya ada eksekusi pengiriman dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contoh, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Soal yang kelima ada good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya setidaknya ada 5 prinsip utama yang perlu dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh, tahapan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka mulai dari informasi lowongan yang disampaikan kepada publik sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos di seluruh tahapan seleksi. Yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Contoh, staf sebagai akuntansi melakukan pembukuan atas setiap transaksi yang terjadi di Bio Farma, sedangkan administrasi untuk mengeluarkan dan menerima kas dilakukan oleh staf bagian keuangan. Yang ketiga ada responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Contoh, karyawan datang tepat waktu setelah sampai di ruangan, karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan atasnya dengan deadline pekerjaan hari ini. Karyawan mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu. Yang keempat, independensi untuk memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate
governance, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan. Dalam keseimbangan kekuatan tersebut, tidak ada organ perusahaan yang mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain. Contoh, karyawan yang memiliki usaha di luar Bio Farma dengan jenis usaha yang berbeda dengan Bio Farma tidak ikut terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa yang menyertakan perusahaannya sebagai calon pemasok, dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, kesetaraan dan kesewajaran dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Contoh, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam mengikuti proses seleksi naik jabatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS manajemen resiko. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.